Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini kelompok 4 akan menjelaskan mengenai etika auditor eksternal atau independen. Pertama Winda Dwi Rahmawati, yang kedua adalah Devia Klarensi, yang ketiga adalah Tawafina Rosyada, yang keempat adalah Aditya Arisdaryanti, yang kelima adalah Nova Herli, yang keenam adalah Salsabila Liva Arianti, yang ketujuh adalah Anel Delania, yang kedelapan adalah Novanda Nur Herviana, yang kesembilan adalah Salsabila Indra Wijaya, dan yang kesepuluh adalah Iradita Angelina. Langsung saja pada bahasan yang pertama, yaitu pendahuluan. Pada bab sebelumnya kita telah membahas dan mendiskusikan etika profesi akuntan, baik menurut SIPA 2012 maupun Kode Etik IAI 98. Nah, salah satu unsur dari akuntan profesional adalah akuntan yang berprofesi sebagai akuntan yang memeriksa laporan keuangan serta memberikan pendapat atau opini atas hasil pemeriksaan tersebut. Akuntan ini lazim disebut dengan auditor eksternal atau auditor independen. Nah, pendapat atau opini dari auditor eksternal atau laporan keuangan ini merupakan hal yang sangat penting yang ditunggu oleh masyarakat atau para pemangku kepentingan atau stakeholder dari entitas yang diperiksa. Hal ini dikarenakan pendapat atau opini tersebut merupakan salah satu alat yang penting dalam pengambilan keputusan. Nah, bila opininya menjelaskan bahwa laporan keuangan itu disusun dan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi, berarti laporan keuangan tersebut menggambarkan kondisi operasi entitas secara wajar. Namun, bila pendapat tersebut menyatakan bahwa laporan keuangan tersebut tidak disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi, maka berarti laporan keuangan tersebut tidak memberikan gambaran kondisi operasi entitas yang wajar dan benar. Yang menjadi permasalahan atau dilema bagi akuntan adalah karena yang membayar fee audit adalah klien, maka klien tersebut seringkali atau bahkan memaksakan agar pendapat atau opini atas laporan keuangan tersebut adalah wajar tanpa pengecualian. Meski sebenarnya tidak seperti itu, oleh karenanya di dalam melaksanakan tugas profesinya sebagai auditor eksternal, seorang akuntan dibatasi dengan rambu-rambu kode etik auditor eksternal atau independen. Bab ini menjelaskan tentang tuntutan masyarakat terhadap auditor eksternal dalam melaksanakan audit, faktor kepercayaan dari masyarakat terhadap profesi auditor eksternal, serta tanggung jawab auditor eksternal pada masyarakat dan tanggung jawab utama seorang auditor eksternal. Bab ini juga akan membahas tentang Code of Ethics of Professional Accountancy in Public Practice 2012 dan Kode Etik Institut Akuntan Publik Indonesia IAPI 2010. Yang akhirnya, bab ini menguraikan tentang perbandingan antara SEPA in Public Practice 2012 dan Kode Etik IAPI 2010 serta membahas penerapan etika auditor eksternal. Selanjutnya, yakni mengenai tuntutan masyarakat terhadap auditor eksternal. Auditor eksternal merupakan seorang akuntan profesional. Untuk menjadi seorang profesional terdapat ketentuan yang harus dipenuhi. Selain keahlian atau kompetensi di bidang audit yang diperolehnya melalui pendidikan, dia harus memiliki sertifikat sebagai auditor eksternal. Nah, sertifikat tersebut lazimnya diterbitkan oleh organisasi profesi dan atau oleh negara pemerintah. Di saat menjalankan aktivitas profesinya, dia juga diminta untuk secara berkelanjutan memelihara kompetensinya dengan melaksanakan pembelajaran secara berkelanjutan. Pembelajaran berkelanjutan ini lazimnya diselenggarakan oleh organisasi profesi. Dengan kompetensi yang dimiliki serta melakukan pemeliharaan kompetensi secara berkelanjutan, maka masyarakat akan memberikan penghargaan atas kualitas diri auditor eksternal serta hasil pekerjaannya. Oleh karenanya, dengan penghargaan tersebut, seorang auditor eksternal dihargai oleh masyarakat, paling tidak dengan pemberian kompensasi yang memadai. Namun permasalahannya adalah bahwa masyarakat juga menginginkan hasil pekerjaan dari auditor eksternal yang tidak hanya berkualitas tetapi juga hasil yang objektif. Auditor eksternal dituntut oleh masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk memberikan hasil pemeriksaan atau pemberian opini yang objektif. Artinya, hasil pemeriksaan tersebut harus memberikan gambaran yang sebenarnya dari kinerja dan posisi keuangan entitas yang diperiksa. Karena laporan keuangannya diperiksa akan dipergunakan untuk mengambil keputusan. Misalnya, dalam kasus pemberian pendapatan atas laporan keuangan yang tidak benar. Artinya, laporan keuangan yang diperiksa tersebut seharusnya tidak diberikan opini yang wajar tanpa pengecualian. Namun, ternyata laporan tersebut diberikan opini wajar tanpa pengecualian. Seharusnya entitas tersebut rugi, namun dinyatakan laba. Selanjutnya, laporan tersebut diajukan untuk memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan. Lembaga keuangan akhirnya menyetujui memberikan pinjaman atas dasar laporan keuangan yang diaudit tetapi keliru. Hal ini tentunya merugikan lembaga keuangan sebagai pemangku kepentingan. Bila di kemudian hari hal ini diketahui adanya perekayasaan laporan keuangan, tentunya auditor eksternal akan dituntut serta profesi akuntan akan dirugikan. Selanjutnya yakni
faktor kepercayaan masyarakat terhadap profesi auditor eksternal. Menurut Association of Certified Fraud Examiner ACFE 2014, dalam laporan tahunan 2014 menjelaskan bahwa di samping korupsi dan penyalahgunaan organisasi secara tidak benar, bentuk kejahatan kerap putih yang terbesar nilainya serta yang paling merugikan masyarakat adalah pembuatan dan penyajian laporan keuangan secara curang. Misalnya, seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, bila seseorang atau perusahaan mengajukan permohonan kredit di bank serta memberikan gambaran kegiatan usahanya dalam bentuk laporan keuangan yang buruk, maka pasti permohonan pinjamannya akan ditolak oleh bank. Oleh karenanya, dia atau perusahaan tersebut akan berusaha menyajikan gambaran laporan keuangan yang baik, misalnya dengan menunjukkan laba usaha yang tinggi. Nah, bila hal ini terjadi secara terus-menerus serta bahkan mendunia, apa yang akan terjadi serta bagaimana sikap masyarakat? Menurut Duska N 2006 menjelaskan bahwa kepercayaan dunia usaha terhadap informasi yang dibutuhkan tentang gambaran keuangan suatu entitas saat ini sedang tererosi. Pinjaman oleh bank atau lembaga keuangan diberikan karena adanya kepercayaan terhadap entitas yang meminjam atau atas laporan keuangan yang disampaikan. Demikian pula, pasar modal dapat berjalan secara efektif didasarkan atas dasar kepercayaan dari informasi yang masuk ke pasar tersebut. Bila tidak terdapat kepercayaan, maka yang terjadi adalah kekacauan. Kepercayaan akan menjadi prekondisi dari kerjasama. Bila penyajian laporan keuangan dilakukan secara universal, maka kerjasama akan terganggu atau malah tidak akan terjadi. Yang kedua, penyajian laporan keuangan yang tidak benar atau curang tersebut di samping menimbulkan ketidakpercayaan juga akan menimbulkan kekacauan dengan konsekuensi tidak efisien di pasar keuangan. Hal ini mengakibatkan kepercayaan dari masyarakat merupakan hal yang penting bagi seorang auditor eksternal. Karena kepercayaan merupakan hal yang penting, maka kehadiran kejujuran dan integritas dari akuntan menjadi penting. Jadi seorang auditor eksternal tidak hanya menjadi seorang yang terpercaya, namun dia harus juga menampakkan sikap terpercaya di hadapan masyarakat. Jadi sebagai auditor eksternal yang hati-hati, dia juga harus mempunyai kewajiban untuk bersikap cukup skeptik atau sikap tidak mudah percaya demi untuk melindungi tuntutan hukum dari masyarakat atau pemangku kepentingan. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Devia Karensi dengan NIM 2017-310533. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tanggung jawab auditor eksternal kepada masyarakat. Nah, sebagai seorang profesional, auditor memiliki tanggung jawab itu diantaranya peran dan konsekuensi dari tugas untuk menilai kewajaran laporan keuangan membuat auditor eksternal itu harus memberikan tanggung jawab yang khusus kepada masyarakat. Oleh karena itu, meski biaya pemeriksaan, pengevaluasian, serta penilaian laporan keuangan oleh auditor eksternal dibayar oleh klien, tetapi tanggung jawab atas hasil penilaian laporan keuangan itu tidak pada klien. Mereka memberikan tanggung jawab itu kepada pemangku kepentingan, yaitu masyarakat. Jadi tanggung jawab auditor eksternal itu ada kepada masyarakat serta tidak kepada klien pemberi penugasan. Kepercayaan tersebut merupakan sesuatu yang sangat berharga bagi auditor eksternal. Yang selanjutnya adalah tanggung jawab utama auditor eksternal. The Commission on Auditors Responsibility pada tahun 1978 itu menjelaskan bahwa tanggung jawab utama auditor eksternal itu ada dua. Yang pertama, tanggung jawab untuk mengevaluasi pengendalian pemeriksaan internal, dan yang kedua, tanggung jawab untuk mendeteksi dan melaporkan adanya kesalahan, penyimpangan, dan kecurangan. Nah, yang pertama, tanggung jawab untuk mengevaluasi pengendalian pemeriksaan internal. The Evaluation of Internal Auditing Control menyatakan bahwa tanggung jawab auditor eksternal itu merupakan pengungkapan pendapat atau opini atas pengendalian internal akuntansi dari entitas yang diperiksa. Pengungkapan pendapat atas opini ini penting karena mengarah pada tuntutan bahwa auditor tersebut mempunyai kewajiban untuk menguji apakah terdapat prosedur akuntansi serta terdapat pencegahan atas resiko pada entitas yang diperiksa. Yang selanjutnya adalah tanggung jawab untuk mendeteksi dan melaporkan adanya kesalahan, penyimpangan, dan kecurangan. Responsibility to detect and report errors, irregularities, and fraud menyatakan bahwa auditor eksternal harus bertanggung jawab untuk mendeteksi ketidakpastian dari laporan keuangan yang diperiksa, dan bahkan auditor eksternal itu harus bertanggung jawab untuk mendeteksi dan melaporkan adanya kesalahan dan adanya penyimpangan atau bahkan kecurangan laporan keuangan. Didasarkan pada penilaian risiko audit, seorang auditor eksternal harus mengembangkan program prosedur audit sedemikian rupa sehingga diperoleh jaminan bahwa kecurangan atau kesalahan dapat diidentifikasi. Terima kasih, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, perkenalkan nama saya Taufin Arjuna Firdaus dengan NIM 2017 310 534. Saya akan menjelaskan mengenai kode etik akuntan pada akuntan publik of Ethic of Professional Accountants atau CEPA in Public Practice 2012 Section 200. CEPA 2012 menjelaskan bahwa prinsip-prinsip dasar etika dari seorang auditor eksternal atau akuntan publik adalah sama dengan prinsip dasar akuntan lain, yaitu integritas, objektivitas, kompetensi profesional, dan sikap kecermatan, kehati-hatian, kerahasiaan, serta perilaku profesional. Tidak hanya prinsip-prinsip dasar, ancaman-ancaman yang dihadapi oleh auditor eksternal yang pada dasarnya sama dengan akuntan yang lain. Namun, jenis ancaman dan pencegahan pada akuntan eksternal jauh lebih luas dan lebih kompleks. Yang pertama yaitu ada ancaman dan pencegahan, yang kedua penunjukan secara profesional, yang ketiga yaitu peraturan kepentingan, yang keempat pendapat kedua, yang kelima imbalan jasa profesional dan jenis-jenis imbalan, kemudian ada pemasaran jasa profesional, hadiah dan keramah tamahan, pencegahan kekayaan klien, objektivitas semua layanan, independensi audit dan penugasan review, kemudian independensi penugasan asumsi lain. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai ancaman dan pencegahan. Ancaman ini terdiri dari ancaman yang pertama yaitu kepentingan pribadi. Contohnya dari kepentingan pribadi ini yaitu yang pertama anggota tim audit yang punya kepentingan keuangan langsung dengan klien. Kemudian kantor akuntan yang memeriksa klien punya ketergantungan yang tidak semestinya terhadap keseluruhan imbalan jasa profesional dari klien. Kemudian anggota tim audit yang punya hubungan bisnis yang erat dengan klien, dan kantor akuntan yang khawatir kehilangan klien penting. Kemudian ancaman selanjutnya yaitu telaah pribadi. Telaah pribadi ini contohnya yaitu seperti kantor akuntan yang mengeluarkan laporan tentang keefektifan dari pelaksanaan sistem keuangan setelah merancang atau menerapkan sistem tersebut. Kemudian kantor akuntan yang menyiapkan data asli untuk mengumpulkan catatan yang menjadi pokok masalah pemeriksaan. Kemudian, anggota tim audit saat ini atau sebelumnya adalah direktur atau manajer dari perusahaan yang diperiksa. Kemudian, kantor akuntan yang melakukan jasa layanan untuk klien yang mempengaruhi secara langsung informasi pokok masalah pemeriksaan. Ancaman yang ketiga yaitu pembelaan atau advokasi. Contohnya yaitu kantor akuntan yang mempromosikan saham dari perusahaan klien. Kemudian, seorang akuntan profesional yang bertindak sebagai pembela atas nama klien dalam pengadilan atau dalam perselisihan dengan pihak ketiga. Kemudian, ancaman selanjutnya yaitu kedekatan. Contohnya yaitu anggota tim penugasan yang punya anggota keluarga dekat sebagai direktur atau pejabat di perusahaan klien. Kemudian direktur atau pejabat atau karyawan dari perusahaan yang diaudit mempunyai pengaruh yang sangat signifikan. Kemudian ada ancaman selanjutnya yaitu intimidasi. Contohnya yaitu kantor akuntan yang diancam untuk tidak melanjutkan penugasan audit. Kemudian klien audit yang menunjukkan sikap keberatan untuk melanjutkan penugasan audit. Kemudian dari ancaman-ancaman tersebut kita bisa melakukan pencegahan, yaitu pencegahan yang pertama yaitu pencegahan yang diciptakan oleh profesi, litigasi serta regulasi. Yang kedua yaitu pencegahan di lingkungan kerja. Dalam lingkungan kerja, pencegahan ini tergantung pada lingkungannya. Contoh dari pencegahan di lingkungan kerja yaitu contoh dari pencegahan pelaksanaan penugasan audit dalam lingkungan kerja yaitu yang pertama, akuntan profesional yang melakukan audit tidak terlibat dalam penugasan jasa non-audit pada perusahaan yang diperiksa. Akuntan profesional yang melakukan audit tidak melakukan review atas hasil audit. Kemudian berkonsultasi dengan pihak ketiga yang independen, kemudian membicarakan masalah etika dengan yang bertanggung jawab atas tata kelola di perusahaan, kemudian mengungkapkan sifat layanan yang diberikan, imbalan jasa profesional yang dibebankan kepada seseorang yang bertanggung jawab atas tata kelola perusahaan. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Ditir Saryanti dengan NIM 2017 310 536 akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Untuk selanjutnya, penunjukan secara profesional, yang mana dalam hal ini ada 3 poin. Yang pertama penerimaan klien, yang kedua penerimaan penugasan, untuk yang ketiga mengganti penunjukan secara profesional. Untuk penerimaan klien di sini, ancaman yang berpotensi muncul terhadap integritas dan perilaku tuh misalnya masalah-masalah yang dipertanyakan tentang pemilik, manajemen, atau kegiatan dari perusahaan yang akan diperiksa. Untuk mencegahnya di sini, kita bisa memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang klien lebih dalam lagi. Selain itu juga dapat mengamankan komitmen dengan klien.
Yang kedua, penerimaan penugasan. Sebelum menerima penugasan dari klien, seorang auditor eksternal harus menentukan apakah penerimaan penugasan tersebut akan menciptakan ancaman terhadap ketaatan pada prinsip dasar atau tidak. Misalnya, ancaman kepentingan pribadi terhadap prinsip dasar kompetensi, serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional yang mana nantinya itu akan muncul pada saat tim audit tidak memiliki kompetensi atau keahlian yang penting untuk melaksanakan penugasan audit secara tepat. Untuk mencegahnya, kita dapat mendapatkan pengetahuan yang memadai tentang pokok permasalahan yang akan diaudit nanti. Selain itu juga kita bisa mempunyai pemahaman tentang peraturan yang sesuai. Terus setelah itu kita bisa menilai kompetensi dari staf audit, mematuhi kebijakan pengendalian kualitas. Untuk poin yang terakhir, menggantikan penunjukan secara profesional. Di sini mungkin ada ancaman yang muncul, yaitu terhadap kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional bila seorang auditor eksternal menerima penugasan sebelum mengetahui semua fakta yang terkait dengan apa yang diaudit nanti. Untuk mencegahnya, kita bisa memperoleh informasi dari sumber-sumber lain. Kita bisa mencari dari sumber-sumber lain, nggak cuma dari sumber-sumber yang sudah kita tahu aja. Terus melakukan kontak dan meminta informasi melalui kantor akuntan yang sebelumnya. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Nova Herli dengan NIM 2017-310538. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Nah, di sini yang selanjutnya itu ada benturan kepentingan. Dalam menghadapi benturan kepentingan, CEPA 2012 menyarankan agar auditor eksternal harus mengambil langkah-langkah untuk mengidentifikasi lingkungan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. Lingkungan semacam itu mungkin dapat menimbulkan ancaman pada ketaatan pada prinsip-prinsip dasar. Misalnya, ancaman terhadap objektivitas mungkin muncul di saat auditor eksternal berkompetensi secara langsung dengan klien atau mempunyai kerjasama dengan pesaing utama dari klien. Ancaman terhadap objektivitas atau kerahasiaan mungkin juga muncul di saat auditor eksternal memberikan layanan kepada klien yang kepentingannya bertentangan atau klien yang saling bersengketa dalam masalah atau transaksi. Auditor eksternal harus mengevaluasi signifikasi dari berbagai ancaman serta menerapkan pencegahan bila diperlukan untuk mengeliminasi atau mengurangi ancaman sampai pada tingkatan yang dapat diterima. Sebelum menyetujui atau melanjutkan hubungan atau penugasan tertentu dari klien, auditor eksternal harus mengevaluasi signifikasi berbagai ancaman yang muncul dari kepentingan atau hubungan bisnis dengan klien atau pihak ketiga, tergantung dari lingkungan yang menimbulkan konflik. Penerapan dari salah satu pencegahan yang penting adalah yaitu memberitahu klien tentang kepentingan atau kegiatan bisnis dari kantor akuntan yang bisa menimbulkan benturan kepentingan, serta mendapatkan persetujuan untuk bertindak di dalam lingkungan semacam itu, atau memberitahu kepada berbagai pihak yang berkepentingan bahwa auditor eksternal sedang berbuat untuk dua pihak atau lebih, di mana terdapat kepentingan-kepentingan yang bertentangan serta memperoleh persetujuan untuk dilakukannya kegiatan, atau memberitahu klien bahwa auditor eksternal tidak akan bertindak secara eksklusif kepada salah satu klien dalam pemberian layanan dan memperoleh persetujuan untuk bertindak. Nah, yang selanjutnya setelah benturan kepentingan ada pendapat atau opini kedua. Situasi di mana seorang auditor eksternal diminta untuk memberikan pendapat kedua dalam penerapan akuntansi, audit, pelaporan, atau standar atau prinsip dalam lingkungan atau transaksi tertentu demi atau atas nama perusahaan atau entitas yang bukan kliennya, mungkin akan menimbulkan ancaman terhadap ketaatan pada prinsip-prinsip dasar. Misalnya, terdapat ancaman terhadap prinsip dasar kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional dalam lingkungan di mana pendapat atau opini kedua ini tidak didasarkan pada fakta yang dibuat oleh akuntan yang ada atau tidak didasarkan bukti yang cukup. Keberadaan dan signifikasi dari berbagai ancaman tersebut tergantung pada lingkungan serta ketersediaan fakta dan asumsi yang sesuai pertimbangan profesional yang akan dibuat. Bila diminta untuk memberikan pendapat atau opini kedua, seorang auditor eksternal harus mengevaluasi signifikasi berbagai ancaman serta menerapkan pencegahan bila perlu untuk mengeliminasinya atau untuk mengurangi sampai tingkat yang dapat diterima.
Nah, contoh-contoh dari pencegahan ini itu termasuk meminta izin kepada klien untuk melakukan kontak dengan akuntan yang ada, menjelaskan keterbatasan untuk memberikan pendapat dalam komunikasi dengan klien, serta memberikan pendapat tersebut kepada akuntan yang ada. Bila perusahaan atau entitas yang mencari pendapat tersebut tidak memperoleh persetujuan untuk berkomunikasi dengan akuntan yang ada, maka auditor eksternal harus menentukan apakah tepat untuk memberikan pendapat kedua atau tidak. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang imbalan jasa profesional dan remunerasi atau imbalan yang lain. CEPA 2012 menjelaskan bahwa di saat melakukan negosiasi tentang jasa profesional, seorang auditor eksternal mungkin menawarkan imbalan jasa profesional yang dianggapnya tepat. Fakta bahwa auditor eksternal menawarkan imbalan jasa profesional yang rendah dibanding yang lain bukan merupakan hal yang tidak etis. Namun demikian, mungkin terdapat ancaman terhadap ketaatan pada prinsip dasar yang muncul dari tingkat imbalan jasa profesional yang ditawarkan. Misalnya, ancaman kepentingan pribadi atau self-interest terhadap prinsip kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional yang muncul bila imbalan jasa profesional yang ditawarkan sangat rendah. Dan hal ini akan mempersulit pelaksanaan penugasan yang sesuai dengan standar teknis dan profesional bila harga penawaran semakin rendah. Keberadaan signifikansi dari berbagai ancaman yang muncul tergantung pada faktor-faktor seperti besarnya imbalan jasa profesional yang ditawarkan dan jasa yang akan diberikan. Signifikansi berbagai ancaman tersebut harus dievaluasi dan bila diperlukan menerapkan pencegahan untuk mengeliminasi ancaman tersebut atau untuk menguranginya sampai pada tingkat yang dapat diterima. Contoh-contoh pencegahan ini termasuk yang pertama, membuat klien mempunyai perhatian terhadap butir-butir penugasan dan pada hal tertentu, dasar untuk menentukan imbalan jasa profesional, serta layanan apa saja yang akan dicakup dengan imbalan jasa profesional yang ditawarkan tersebut, atau menetapkan waktu yang tepat serta staf yang berkualitas untuk penugasan tersebut. Ya, selanjutnya adalah imbalan jasa profesional kontijen. Imbalan jasa profesional kontijen atau kontijen fee ini digunakan untuk penugasan yang bukan audit. Namun, fee tersebut dapat menimbulkan ancaman terhadap ketaatan pada prinsip-prinsip dasar pada lingkungan tertentu. Misalnya, ancaman kepentingan pribadi terhadap objektivitas. Keberadaan dan signifikansi dari ancaman semacam itu tergantung pada beberapa faktor, yaitu sifat penugasan, kisaran dari jumlah imbalan jasa profesional, dasar untuk menentukan imbalan jasa profesional, dan apakah luaran atau outcome dan hasil dari transaksi tersebut direview oleh pihak yang independen. Signifikansi dari ancaman ini harus dievaluasi dan menerapkan pencegahan untuk mengeliminasi ancaman tersebut atau untuk menguranginya sampai pada tingkat yang dapat diterima. Contoh dari pencegahan ini adalah perjanjian di muka secara tertulis dengan klien sebagai dasar remunerasi. Yang kedua, mengungkapkan kepada pengguna tentang pekerjaan yang dilakukan oleh auditor eksternal. Selanjutnya, dalam situasi tertentu, seorang auditor eksternal mungkin menerima imbalan jasa profesional rujukan atau referral fee atau komisi yang berhubungan dengan klien. Misalnya, seorang auditor eksternal tidak memberikan suatu layanan tertentu yang diminta klien. Dia mungkin akan mendapat imbalan jasa profesional rujukan atau komisi atas pekerjaan tertentu yang diberikannya kepada auditor eksternal yang lain. Penerimaan imbalan jasa profesional rujukan atau komisi ini dapat menimbulkan ancaman terhadap prinsip-prinsip objektivitas, kompetensi, serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional. Signifikansi dari ancaman ini harus dievaluasi dan menerapkan pencegahan untuk mengeliminasi ancaman tersebut atau untuk menguranginya pada tingkat yang dapat diterima. Contoh dari pencegahan atas imbalan jasa profesional rujukan atau komisi ini adalah dengan cara yang pertama, menjelaskan kepada klien berbagai kerjasama untuk membayar imbalan jasa profesional rujukan kepada akuntan profesional yang lain dalam kaitan pekerjaan yang dirujuk. Yang kedua,
menjelaskan kepada klien berbagai kerjasama untuk membayar imbalan jasa profesional rujukan dari klien yang dirujuk kepada auditor eksternal lain, atau menerima perjanjian di muka dari klien untuk komisi yang terkait dengan penjualan barang atau jasa kepada klien. Selanjutnya adalah pemasaran jasa atau layanan profesional. Sebagai usaha jasa, kantor akuntan atau seorang auditor eksternal perlu melakukan pemasaran jasa atau layanannya. JAPA 2012 menjelaskan, bila seorang auditor eksternal melakukan jejaring melalui iklan atau bentuk lain dari pemasaran, maka mungkin akan terdapat ancaman terhadap prinsip dasar. Misalnya, ancaman kepentingan pribadi atau self-interest terhadap ketaatan pada prinsip dasar perilaku profesional akan muncul bila jasa-jasa, pencapaian, atau produk yang dipasarkan dengan cara tersebut tidak sesuai dengan prinsip tersebut. Seorang auditor eksternal harus berusaha untuk tidak membuat profesinya semakin tidak dihormati ketika ia memasarkan jasa atau layanan profesionalnya. Seorang akuntan profesional harus jujur dan dapat dipercaya, serta tidak membuat informasi yang berlebihan atas jasa yang ditawarkan, kualifikasi yang dimiliki, serta pengalaman yang diperoleh, atau meremehkan keahlian atau pekerjaan dari auditor eksternal lain. Nah, bila auditor eksternal ragu-ragu akan bentuk-bentuk iklan atau pemasaran yang tepat, maka auditor eksternal harus mempertimbangkan untuk berkonsultasi dengan organisasi profesi akuntan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Delania dengan NIM 2017-310-557. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai hadiah dan keramah tamahan. Auditor eksternal atau anggota keluarga mungkin ditawari hadiah atau keramah tamahan oleh klien. Menurut CIPE tahun 2012, penawaran ini mungkin akan menimbulkan ancaman terhadap kepatuhan prinsip-prinsip dasar. CIPE 2012 juga menjelaskan bahwa keberadaan dan signifikan dari berbagai ancaman tersebut tergantung sifat, nilai, serta integritas dari penawaran tersebut. Bila hadiah yang diberikan masuk akal dan jumlahnya tidak berarti serta tidak ada konsekuensi, maka penawaran tersebut dilakukan pada kondisi bisnis yang normal tanpa niat untuk mempengaruhi pembuatan keputusan. Selanjutnya, mengenai pengamanan kekayaan klien. Seorang auditor beranggapan bahwa pengamanan uang atas kekayaan klien dapat dilakukan bila diizinkan oleh hukum. CIPE 2012 menjelaskan, memang kekayaan klien dapat menimbulkan ancaman terhadap ketakutan prinsip dasar. Misalkan, seorang auditor yang memegang kekayaan milik klien akan muncul ancaman kepentingan pribadi terhadap perilaku profesional dan objektivitas. Auditor yang memegang kekayaan dari klien harus pertama menjaga kekayaan tersebut dan dipisah dari kekayaan pribadi ataupun kekayaan dari kantor akuntan. Yang kedua, menggunakan kekayaan untuk tujuan yang mereka maksud. Dan yang ketiga, di setiap saat siap dilakukan perhitungan atas kekayaan tersebut dengan keuntungannya, dividen yang diperoleh dari orang yang berhak dan sesuai catatan akuntansi. Dan yang keempat, taat pada hukum dan peraturan yang berlaku sesuai dengan pengamanan kekayaan dan akuntansi yang terkait atas kelayakan tersebut. Dan selanjutnya ada objektivitas semua pelayanan. CPE 2012 meminta auditor eksternal di saat memberikan jasa profesionalnya untuk menentukan apakah terdapat ancaman-ancaman terhadap prinsip dasar objektivitas sebagai hasil dari kepentingan atau hubungan dengan klien maupun dengan direktur, pejabat, atau karyawan dari klien. Auditor yang memberikan jasa kepada klien harus bersifat independen dalam pemikiran serta penampilan penting. Penting bagi auditor untuk dapat mengungkapkan simpulan dengan tanpa bias, tanpa benturan kepentingan, maupun tanpa pengaruh pihak lain yang tidak pantas. Contoh pencegahan ancaman. Yang pertama, menarik diri dari tim audit. Dan yang kedua, melakukan prosedur pengawasan. Dan yang ketiga, menghitung hubungan keuangan atau bisnis yang menimbulkan ancaman. Yang keempat, mendiskusikan masalah tersebut dengan tingkat manajemen yang lebih tinggi di kantor akuntan.
Dan yang terakhir, mendiskusikan masalah tersebut dengan mereka yang bertugas dalam tata kelola di perusahaan klien. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novanda Nur Herviana dengan NIM 2017-310563 akan melanjutkan presentasi rekan saya. Menurut CEPA 2012, gambaran dari independensi yang berkaitan dengan penugasan audit dan review maupun untuk penugasan non-audit yang mana terdiri dari: pertama, pendekatan kerangka konseptual dari independensi; yang kedua, pembuatan jejaring antar kantor akuntan; yang ketiga, entitas kepentingan publik; yang keempat, entitas terkait; kelima, pemeriksaan tata kelola perusahaan klien; keenam, dokumentasi; ketujuh, periode penugasan; kedelapan, merger dan akuisisi; kesembilan, pendekatan kerangka konseptual dari independensi; kesepuluh, kepentingan keuangan; 11, pinjaman dan jaminan; 12, hubungan bisnis; 13, hubungan keluarga dan pribadi; 14, bekerja dengan klien audit; 15, penugasan sementara; 16, layanan saat ini kepada klien; 17, direktur atau pejabat dari klien audit; 18, hubungan jangka panjang dan personil senior dengan klien audit; 19, ketentuan layanan jasa non-audit bagi klien audit terdiri dari tanggung jawab manajemen, penyiapan catatan dan laporan keuangan, layanan penilaian, layanan perpajakan, layanan audit internal, layanan sistem teknologi informasi, layanan dukungan penuntutan di pengadilan, layanan hukum, layanan rekrutmen, dan layanan keuangan perusahaan. Ke-20, imbalan jasa profesional terdiri dari imbalan jasa profesional berrelatif, imbalan jasa profesional jatuh tempo, imbalan jasa profesional rujukan. Ke-21, kebijakan kompensasi dan evaluasi. 22, hadiah dan keramat tamah. 23, tuntunan aktual dan ancaman tuntutan di muka pengadilan. Dan terakhir 24, laporan, pembatasan penggunaan dan distribusinya. Selanjutnya, Kode Etik Profesional Akuntan Publik dari Institusi Akuntan Publik Indonesia IAPI 2010. Setiap praktisi akuntan publik wajib mematuhi dan menerapkan seluruh prinsip dasar dan aturan etika profesi yang diatur dalam kode etik ini, kecuali bila prinsip dasar dan aturan etika profesi yang diatur perundang-undangan, ketentuan hukum, atau peraturan lainnya yang berlaku ternyata berbeda dari kode etik ini. Dalam kondisi ini, seluruh prinsip dasar dan aturan etika profesi yang diatur dalam perundang-undangan, ketentuan hukum, atau peraturan lainnya yang berlaku wajib dipatuhi. Selain tetap mematuhi prinsip dasar aturan etika profesi lainnya yang diatur dalam kode etik ini. Kode etik IAPI berlaku sejak 1 Januari 2010. Selanjutnya, prinsip-prinsip dasar kode etik IAPI 2020. Terdapat 5 prinsip. Yang pertama yaitu prinsip integritas, kedua prinsip objektivitas, yang ketiga prinsip kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian, yang keempat prinsip kerahasiaan, dan yang kelima prinsip perilaku profesional. Prinsip integritas sendiri mengharuskan sikap harus tegas dan jujur dalam menjalin hubungan profesional dan hubungan bisnis dalam melaksanakan pekerjaannya. Untuk prinsip objektivitas, harus bersikap tidak boleh membiarkan subjektivitas, benturan kepentingan atau pengaruh yang tidak layak dari pihak lain yang akan mempengaruhi pertimbangan profesional bisnisnya. Untuk prinsip kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional, harus memiliki sikap wajib memelihara pengetahuan dan keahlian profesional pada suatu tingkatan yang dipersyaratkan secara berkesinambungan. Untuk prinsip kerahasiaan, harus memiliki sikap wajib menjaga informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungan profesional dan hubungan bisnisnya. Untuk prinsip perilaku profesional, wajib bersikap mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku dan harus menghindari semua tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya. Terima kasih. Kesempatannya, nama saya Salsabila Salwa Indra Wijaya, NIM 2017-310568. Di sini saya akan melanjutkan representasi dari rekan saya mengenai pendekatan kerangka konseptual. Kode Etik IAPI 2010 memberikan suatu kerangka untuk membantu praktisi dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menanggapi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi. Jika ancaman tersebut signifikan, maka pencegahan yang tepat harus dipertimbangkan dan diterapkan untuk menghilangkan ancaman tersebut
atau menguranginya ke tingkat yang dapat diterima. Setiap praktisi harus mengevaluasi setiap ancaman kepatuhan terhadap prinsip dasar etika profesi ketika ia mengetahui atau seharusnya dapat mengetahui keadaan atau hubungan yang dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap prinsip dasar etika profesi. Jika praktisi tidak dapat menerapkan pencegahan yang tepat, maka ia harus menolak untuk menerima perikatan tersebut atau menghentikan jasa profesional yang diberikannya, atau bahkan mengundurkan diri dari perikatan tersebut. Yang selanjutnya adalah tentang ancaman dan pencegahannya. Untuk ancaman sendiri, Kode Etik IAPI 2010 mengkategorikan ancaman ke dalam 5 kategori. Yang pertama ada ancaman kepentingan pribadi. Ini dapat terjadi akibat kepentingan keuangan atau kepentingan lainnya dari praktisi itu sendiri maupun dari anggota keluarga dekat praktisi itu sendiri. Yang kedua ada ancaman telaah pribadi yang dapat terjadi ketika pertimbangan yang diberikan sebelumnya harus dievaluasi kembali oleh praktisi yang bertanggung jawab atas pertimbangan tersebut. Yang ketiga ada ancaman advokasi yang terjadi ketika praktisi menyatakan sikap atau pendapatnya mengenai suatu hal yang dapat mengurangi objektivitas praktisi selanjutnya. Yang keempat ada ancaman kedekatan terjadi ketika praktisi terlalu bersimpati terhadap kepentingan pihak lain sebagai akibat dari kedekatan hubungannya. Yang kelima adalah ancaman intimidasi yang terjadi ketika praktisi dihalangi untuk bertindak secara objektif. Pencegahan, Kode Etik IAPI 2010 menjelaskan bahwa pencegahan dapat menghilangkan ancaman atau menurunkannya ke tingkat yang dapat diterima. Pencegahan sendiri dikategorikan menjadi 2 kategori. Yang pertama adalah pencegahan yang dibuat oleh profesi, perundang-undangan, atau peraturan, seperti halnya persyaratan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman untuk memasuki profesi, persyaratan pengembangan dan pendidikan profesi berkelanjutan, peraturan tata kelola perusahaan, standar profesi, prosedur pengawasan dan pendisiplinan dari organisasi profesi, penelaahan eksternal oleh pihak ketiga yang diberikan kewenangan hukum atas laporan, komunikasi, atau informasi yang dihasilkan oleh praktisi. Yang kategori yang kedua adalah pencegahan dalam lingkungan kerja, seperti halnya sistem pengaduan yang efektif dan diketahui secara umum yang dikelola oleh memberi kerja, profesi, atau regulator yang memungkinkan kolega, pemberi kerja, dan anggota masyarakat untuk melaporkan perilaku praktisi yang tidak profesional atau tidak sesuai dengan etika profesi. Yang kedua ada kewajiban yang dinyatakan secara tertulis dan eksplisit untuk melaporkan pelanggaran etika profesi yang terjadi. Terima kasih, sekian presentasi dari saya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Iradita Angelina dengan NIM 2017-310583. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai penyelesaian masalah yang terkait dengan etika profesi. Di dalam Kode Etik IAPI tahun 2010 itu sudah dijelaskan bahwa dalam mengevaluasi kepatuhan pada prinsip dasar profesi, praktisi itu mungkin diharuskan untuk menyelesaikan masalah dalam penerapan prinsip dasar etika profesi. Nah, untuk setiap praktisinya, baik secara individu maupun bersama-sama dengan koleganya, itu harus mempertimbangkan beberapa hal. Di antaranya yaitu fakta yang relevan, masalah etika yang terkait, prinsip dasar etika profesi yang terkait dengan masalah etika profesi yang harus dihadapi, prosedur internal yang berlaku, dan yang terakhir, tindakan alternatif. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai prinsip integritas, di mana prinsip integritas ini juga diatur dalam Kode Etik IAPI tahun 2010 yang menyatakan bahwa prinsip integritas itu mewajibkan setiap praktisi untuk bertindak tegas, jujur, dan adil dalam hubungan profesional dan hubungan bisnisnya. Jadi praktisi tidak boleh terkait dengan laporan, komunikasi, atau informasi lainnya yang diyakini terdapat kesalahan yang material atau pernyataan yang diberikan secara tidak hati-hati, dan juga seorang praktisi ini tidak boleh terkait
dengan informasi atau laporan atau komunikasi yang bersifat penghilangan atau penyembunyian yang dapat menyesatkan atas informasi yang seharusnya tidak diungkapkan. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai prinsip objektivitas, di mana prinsip objektivitas ini juga diatur dalam Kode Etik IAPI pada tahun 2010, yang menyatakan bahwa prinsip ini mengharuskan praktisi untuk tidak membiarkan terjadinya subjektivitas, benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak layak dari pihak lain yang mana nantinya dapat mempengaruhi pertimbangan profesional atau bisnisnya. Jadi sesuai dengan kode etik ini, para praktisi itu diharuskan untuk menghindari hubungan-hubungan yang bersifat subjektif atau memiliki pengaruh terhadap prinsip objektivitas, sehingga para praktisi ini bisa mempertahankan prinsip-prinsip objektivitasnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.